Pembangunan budaya demokrasi Pancasila. Apa sih budaya demokrasi itu? Budaya demokrasi ialah nilai-nilai demokratis yang dipraktikkan secara kultural dalam kehidupan warga negara sehari-harinya. Nah, untuk pembangunan nilai budaya demokrasi Pancasila harus melalui 10 pilar. Yang pertama, demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law-nya. Yang kelima, adanya pembagian kekuasaan. Yang keenam, demokrasi, adanya perlindungan HAM. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang delapan, demokrasi dengan otonomi daerahnya. 9, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, demokrasi berkeadilan sosial. Nah, adalah 10 pilar yang membantu kita menegakkan nilai-nilai budaya demokrasi Pancasila. Pada hakikatnya, suatu negara dikatakan memiliki nilai-nilai demokratis apabila negara tersebut telah memenuhi 3 indikator terhadap rakyatnya. Yang pertama, adanya partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Yang kedua, adanya persamaan kedudukan di depan hukum. Yang ketiga, adanya distribusi yang pendapatan secara adil dan merata. Nah, inilah 3 indikator yang bisa menilai suatu negara memiliki nilai-nilai demokratis. Dan kita juga bisa menilai apakah Indonesia telah memenuhi 3 indikator penilaian negara demokratis tersebut. Dinamika praktek demokrasi Indonesia dapat kita lihat dari 3 masa yang telah dilalui oleh negara kita. Masa pertama, tahun 1945 sampai 1949, yaitu demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai politik, sehingga disebut dengan demokrasi parlementer. Masa kedua pada tahun 1949 sampai 1965, di mana pada masa ini disebut dengan demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan beberapa aspek demokrasi rakyat. Masa ketiga pada tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila dengan sistem presidensial. Demokrasi Pancasila tentu saja bertujuan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Tantangan dalam membangun budaya demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena penyimpangan pada masa Orde Baru. Pada masa itu, pemilu tidak jujur, kebebasan berpolitik dan berpendapat sangat dibatasi, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat marak. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa tidak puas dan mendorong munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi bertujuan untuk mewujudkan demokratisasi dalam segala bidang, termasuk politik, ekonomi, dan hukum. Reformasi berusaha menata ulang praktik demokrasi yang lebih baik, memastikan bahwa demokrasi politik diikuti dengan demokrasi ekonomi, dan badan peradilan yang independen dan berwibawa. Dengan demikian, diharapkan budaya demokrasi di Indonesia dapat berkembang dan masyarakat dapat menikmati hak-hak demokratisnya. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip budaya demokrasi Pancasila. Contoh yang pertama yaitu kebebasan yang bertanggung jawab atau kebebasan yang dibatasi oleh hukum. Yang kedua, persamaan. Contohnya, menolak diskriminasi dan menjunjung kesetaraan. Yang ketiga, ada solidaritas, itu contohnya membangun kebersamaan di tengah perbedaan. Yang keempat, toleransi atau menghargai perbedaan pandangan dan keyakinan. Yang kelima, kejujuran atau menyatakan kebenaran dengan keterbukaan. Selanjutnya itu strategi pembangunan budaya demokrasi. Nah, dalam keluarga tuh
Contohnya menerapkan nilai demokrasi sejak dini melalui kebiasaan seperti diskusi, toleransi, dan saling menghormati. Nah, sedangkan di sekolah, contohnya itu guru atau dosen, siswa atau mahasiswa menerapkan sikap demokratis dalam pembelajaran dan kegiatan organisasi. Nah, di masyarakat, contohnya itu warga negara menerapkan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam pemilu. Selanjutnya, dalam partai politik, contohnya itu partai menjadi pelopor demokrasi dengan komunikasi politik yang sehat dan pembinaan kader yang berkarakter. Selanjutnya itu ada indikator budaya demokrasi. Yang pertama yaitu partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, persamaan di depan hukum, dan distribusi pendapatan yang adil. Nah, jadi demokrasi tidak cukup ditegakkan lewat sistem, namun juga harus dibudayakan sejak dini di keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Keteladanan dan edukasi menjadi kunci utama dalam membangun budaya demokrasi Pancasila yang kuat dan berkelanjutan.